Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sofyan Adi Nugroho dengan NIM 444 224 0162. Kali ini saya akan menjelaskan tentang split plot design dengan menggunakan software R. Oke, sebelum kita melanjutkan, apa sih split plot? Split plot atau rancangan petak terbagi adalah salah satu rancangan khusus dari rancangan faktorial. RPT adalah rancangan percobaan dua faktor yang salah satu faktor perlakuannya diterapkan secara acak pada petak utama, sedangkan faktor lain diterapkan secara acak pada anak petak yang merupakan bagian dalam suatu petak utama. Pengacakannya dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengacakan pada petak utama yang akan menghasilkan galat petak utama. Kedua, pengacakan pada anak petak yang akan menghasilkan galat anak petak. Oke, saya di sini akan menggunakan data dari sumber Gufron et al. Tahun 2023, yaitu analisis pertumbuhan tanaman bayam merah Amaranthus tricolor L akibat pengaruh pemberian berbagai jenis dan dosis pupuk kandang. Jurnal Agronisma volume 11 nomor 2, halamannya itu 275 sampai 292. Oke, di sini ada dua faktor perlakuan, yaitu P1 dan P dan D. P ini kan ada tiga, P1, P2, dan P3. P1-nya itu adalah pupuk kandang sapi, P2-nya itu adalah pupuk kandang ayam, dan P3-nya itu adalah pupuk kandang kambing. Sedangkan faktor kedua yaitu D1-nya itu adalah 10 ton per hektar, D2-nya itu 15 ton per hektar, dan D3-nya itu adalah 20 ton per hektar. Oke, selanjutnya sebelum kita ke RStudio, kita harus menyalin atau membagi datanya itu ke Notepad. Cara membuat data Notepad-nya itu yang pertama kita ketik plot, terus lalu di tab. Lalu ketik eh, faktor pertama. Faktor pertamanya itu ada pupuk, dan faktor keduanya itu dosis. Sebelum ke faktor keduanya itu kita harus tab dulu, baru ketik faktor kedua. Selanjutnya di tab lagi, ketik responnya, yaitu responnya itu adalah tinggi tanaman bayam. Oke, untuk membagi plot-plotnya itu kita mengalihkan faktor pertama dikali dengan perlakuan. Faktor pertamanya itu ada tiga kan tadi, yaitu P1, P2, dan P3. Selanjutnya untuk perlakuannya itu ada 4, jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, untuk mengurutkannya itu yaitu kita melihat faktor kedua yaitu dosis. Dosis ini kan tadi ada 3, D1, D2, dan D3. Jadi contohnya itu seperti 7, 7, 7, 5, 5, 5, dan seterusnya. Oke, langsung kita next ke RStudio. Oke, pertama-tama kita pencet new file ini ya, yang tambah. Nah, lalu ketik R script. Selanjutnya kita masukkan data yaitu dari from text atau reader, from text reader. Lalu kita mencari data tadi, data yang sudah kita masukkan ke Notepad. Nah, lalu kita ubah delimiternya dari koma ke tab. Oke, mari kita tunggu terlebih dahulu. Nah, lalu nanti kita copy
atau salin link yang ada di file tadi itu. Lalu kita impor. Cuma tadi saya sudah mengimport. Jadi selanjutnya kita langsung masukkan sintaks-sintaksnya saja. Yang pertama kita ketik data kita, data split plot Sofyan. Kemudian ketik sintaks read table. Read table ini fungsinya untuk membaca data dari berkas teks dan mengubahnya menjadi struktur data. Selanjutnya header. Header ini untuk apakah data tersebut sudah benar atau belum. Nah, ini kan datanya udah true. Oke, selanjutnya kita klik run. Terus selanjutnya kita ketik data kita lagi, yaitu data split plot Sofyan. Lalu klik run. Nah, kita di sini menggunakan package Elmer Test. Elmer Test di sini adalah fungsinya untuk menyediakan estimasi nilai p-value. Oke, selanjutnya kita enter, klik library Elmer Test, lalu kita run. Oke, selanjutnya mod split, lalu Elmer, terus responnya itu tadi kan tinggi, terus faktor pertama itu pupuk, faktor kedua itu dosis, dan faktor interaksi pupuk titik 2 dosis plus satu plot, terus data. Datanya itu kita masukkan data split plot Sofyan. Lalu kita klik run. Selanjutnya ketik sintak isingular. Isingular ini berfungsi untuk memeriksa apakah objek kita itu tunggal atau majemuk. Lalu kita klik run. Nah, di sini kan hasilnya ini adalah false. False di sini yang berarti objek yang saya gunakan itu adalah majemuk. Selanjutnya ketik sintak ANOVA untuk menghasilkan tabel ANOVA-nya. Nah, sudah ketemu. Oh, untuk perbandingan rumusnya itu kita menggunakan mod split juga. Mod split, perbedaan dari mod split atas sama itu kita tidak harus apa namanya, mengetik plus dosis plus interaksi. Jadi ini untuk meringkas pupuk, terus tanda bintang, terus dosis. Lalu ini kita klik run. Selanjutnya ANOVA untuk tadi itu menghasilkan tabel ANOVA-nya. Oke. Selanjutnya kita pembahasannya saja. Tadi dihasilkan bahwa tabel ANOVA-nya itu bahwa faktor A atau pupuk tadi itu tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman bayam karena didapatkan hasil PR lebih besar dari 0,05 yaitu 0,2411. Selanjutnya untuk faktor B atau dosis yaitu berpengaruh sangat-sangat nyata karena hasil PR lebih kecil dari 0,05 dan ditandai dengan 3 bintang. Selanjutnya, faktor interaksi antara pupuk dan dosis berpengaruh sangat-sangat nyata karena hasil PR lebih kecil dari 0,05 dan ditandai dengan 3 bintang juga. Jadi, menurut Sari dan Nugroho 2022 menyatakan bahwa nilai PR merupakan ukuran probabilitas kesalahan, di mana semakin kecil nilainya akan semakin besar keyakinan bahwa pengaruh faktor tersebut nyata secara statistik. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya itu adalah bahwa faktor A atau pupuk tadi tidak berpengaruh secara nyata terhadap tinggi tanaman karena dapatkan hasil PR sama dengan 0,2411 yang berarti lebih dari 0,05. Pada faktor B atau dosis itu berpengaruh sangat-sangat signifikan terhadap tinggi tanaman bayam tadi karena didapatkan hasil PR sama dengan 7881E min 08 dan ditandai dengan 3 bintang yang berarti kurang dari 0,05.
Selanjutnya, pada faktor interaksi antara pupuk dan dosis tadi berpengaruh sangat-sangat nyata terhadap tinggi tanaman bayam, karena didapatkan hasil PR sama dengan 4,125 E-08 dan ditandai dengan 3 bintang yang berarti kurang dari 0,05. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.